ada yang ikut training itu sudah dipastikan sudah lolos teman-teman. Halo, what's up guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan saya Satria. Oke, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang Alfamart ya. Ya seperti biasa, tapi di sini saya akan Q&A bersama dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang dari kemarin bertanya di kolom komentar di video-video saya yang sebelumnya, dan sekarang saya ingin membahas pertanyaan-pertanyaan itu ya. Saya ingin mengupas tuntas Alfamart melalui pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan ya, yang kalian sudah cantumkan di kolom komentar video-video saya. Jadi tanpa basa-basi lagi ya, biar cepat kalian juga menerima informasi, saya langsung saja ya menuju ke pertanyaan yang pertama. Ini dari salah satu akun @eyppp ya. Itu bunyi pertanyaannya gini, mau tanya bang, kalau udah ikut training apa sudah positif lolos, apa masih bisa gugur? Nah, kalau kita pikir-pikir ya, training itu fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, tentu dari segi ya cakupan kerja ataupun keprofesionalan dalam bidang perusahaan itu, kalau sudah training diadakan oleh suatu perusahaan, training itu artinya memberikan bekal ya, memberikan bekal tentang apa sih yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, apa saja sih yang akan kita kerjakan di sana. Nah, itulah tujuan dari training ya. Dan orang yang ikut training itu biasanya sudah lolos dalam pemberkasan ya, lolos dalam interview, lolos dalam seleksi yang sudah diadakan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, di sini training yang dilaksanakan oleh perusahaan Alfamart itu sudah pasti yang masuk training itu sudah mengalami tahap-tahap itu ya. Jadi sudah bisa kita bilang bahwa training itu sudah pasti, kalau kalian mengikutinya sudah pasti kalian lolos ya. Itu ya, itu kalau segi nalar kita ya. Tapi sejauh ini sepengetahuan saya, kalau sudah ada yang ikut training itu sudah dipastikan sudah lolos teman-teman. Itu ya. Jadi ini ya pertanyaan tentang training itu sendiri ya, karena dari dulu ya di beberapa kolom komentar saya, di beberapa video saya itu banyak sekali yang bertanya mengenai ini ya, kalau sudah ikut training apakah sudah lolos atau tidak. Nah, sekarang saya jelaskan secara singkat dan agak panjang ya gitu. Jadi kalau kalian ikut training dan kalian sudah melakukan interview, pemberkasan atau belum pemberkasan, dan kalian sudah training terlebih dahulu, maka itu sudah pasti kalian sudah lolos ya. Tapi ini dari segi penalaran kita ya, dari segi pengalaman kita ketika melihat beberapa perusahaan kalau mengadakan training ya bagi karyawan-karyawan baru. Itu semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami penjelasan saya mengenai training ini, sehingga teman-teman yang masih training itu agak lega gitu ya, yang menonton video ini. Itu teman-teman ya penjelasan tentang training. Kemudian yang kedua ya, kalau helper liburnya gimana bang, kayak lebaran Idul Fitri gitu ya. Mengenai masalah libur ya, jadi masalah libur ini sebenarnya ya sering sekali juga saya bahas di beberapa video saya yang dulu ya, bahkan kemarin-kemarin juga saya menjawab beberapa pertanyaan tentang ini. Baik gini, jadi libur itu dia sistemnya random ya, random, tidak tetap seperti kita libur sekolah, hari Minggu libur, tidak begitu teman-teman ya. Jadi libur di Alfamart itu random, dia estafet
Kadang kita libur hari Senin, kadang kita libur hari Selasa, kadang kita libur hari Rabu, kadang kita libur hari Kamis, Jumat sampai Sabtu, bahkan Minggu lagi, teman-teman. Ya, jadi dia akan berputar ya seperti estafet terus sampai seperti itu sudah. Nah, inilah yang jadi bahan pemikiran saya dulu ketika saya kerja ya. Katanya di Alfamart kita kerja 5 hari, teman-teman, ya. Kita kerja 5 hari dan liburnya itu selain daripada itu. Tapi di Alfamart kalau kita pikir lagi, teman-teman ya, kita kerja itu sebenarnya selama 6 hari ya. Kita libur itu cuma 1 hari. Kenapa saya bilang begitu? Karena keestafetan itu ya, dia tidak memandang hari ya. Jadi tidak ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, tidak ada seperti itu ya. Jadi kayak hitungan jumlah ya, 7 ya. Jadi tetap kalian libur 1 di antara 7 itu. Tapi dia sistemnya estafet. Kadang kalian libur di nomor 1, kadang kalian libur di nomor 2, kadang kalian libur di nomor 3 gitu, teman-teman. Jadi walaupun dikatakan 5 hari kerja, itu sebenarnya tetap kalian kerja itu 6 hari. Oke, itu teman-teman ya, semoga dipahamin ya penjelasan saya. Oke, cukup saja.